Ya, berita-berita di luar sana bahwasanya ibu ini pernah menjabat sebagai bendahara di yayasan. Iya. Begitu. Ternyata faktanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Misteri Mbak Suci. Hari ini saya berangkat ya ke Subang dan sekarang sudah ada di Subang karena kemarin itu saya voting di komunitas ya, terkait mewawancarai Bu Mimin atau anaknya Bu Mimin. Ternyata setelah di voting paling banyak itu mewawancarai Bu Mimin gitu ya, dan alhamdulillah kita juga sudah izin ya sama ininya, pengacaranya, dan alhamdulillah diizinkan. Jadi kita langsung berangkat ke Subang memenuhi permintaan dari para sedulur Misteri Mbak Suci ya. Sekarang ini saya sudah menuju ke tempat kediamannya Bu Mimin. Cuman mohon maaf sekali ya teman-teman, saya tidak bisa ngesut nanti pas sudah deket kediamannya Bu Mimin dikarenakan menjaga privasi dari Bu Mimin dan keluarga Bu Mimin ya teman-teman. Oke, pokoknya ikutin terus, jangan sampai terlewatkan nanti kelanjutan seperti apa. Tetap stay tune di channel Misteri Mbak Suci. Baik teman-teman Misteri Mbak Suci, alhamdulillah saya sudah sampai di kediamannya Bu Mimin dan sekarang di sebelah saya sudah ada Bu Mimin. Bu Mimin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sekarang saya udah ada bersama Bu Mimin ya teman-teman, dan saya mengatakan terima kasih banyak kepada Bu Mimin sudah menerima saya bersilaturahmi ke kediamannya Ibu. Sama-sama nih. Ya karena ini ya Bu, mungkin Ibu juga lihat di Misteri Mbak Suci di komunitas itu kemarin saya iseng-iseng voting gitu kan, buat teman-teman Misteri Mbak Suci gitu, kita ada voting kayak berapa setuju nih kalau misalkan saya wawancara ke Bu Mimin atau ke anaknya Bu Mimin. Ternyata kebanyakan itu ke Bu Mimin gitu. Nah, alhamdulillah karena menuruti ya keinginan dari teman-teman Misteri Mbak Suci, akhirnya saya berangkat langsung ke Subang ya teman-teman. Nah, sekarang sudah bersama Bu Mimin gitu. Oke, di sini saya mau silaturahmi ya. Yang pertama Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Nggak banyak, sedikit aja ya, karena kita ngobrol santai ya, ada beberapa pertanyaannya. Mungkin di sini pertanyaan pertama ya Bu ya, langsung aja ya. Ya. Nggak apa ya. Tapi Ibu ini sehat nih, tapi suaranya kayaknya lagi Serak ya nih? ya. Sebetulnya sehat, tapi ini dulu 2005 pernah dioperasi 2 kali. Ada benjolan di leher. Di leher. Ya, 1 tahun itu 2 kali dioperasi. Amandel. Sejenis gimana ya? Daging aja gitu. Oh, kalau amandel kan di sini, gitu ya? tapi ini di sini nih. Oh. Ini kiri kanan gitu. Jadi pas operasi jadi suaranya. Iya, jadi berubah. Oh gitu. Ya, tapi sehat ya. Alhamdulillah sehat. Takutnya lagi batu, Enggak. kadang gitu kan. Enggak. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Oke ya teman-teman, sini saya sudah siapkan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan untuk Bu Mimin. Pertanyaan pertama, kan tahu ya kasus ini ya Bu ya, selama dalam kasus di Jalan Cagak, Ibu ini sudah alami berapa pemeriksaan Bu? 13. Oh, 13 pemeriksaan. Iya. Ke-14 itu 13 iya. 13 ya? 13 kali ya. 13 kali pemeriksaan. Ya, 13 kali. Oke. Nah, kesaksian Ibu apa aja yang diminta oleh penyidik dengan situasi sekarang? Kan mungkin kan ada beberapa kali Ibu dipanggil 13 kali ya. Pasti itu akan berpengaruh lah ke kehidupan Ibu, apalagi banyak yang negatif ke Ibu gitu kan ya. Dari keseharian Ibu, mungkin di tetangga atau Ibu lagi kayak ke pasar, kemanapun Ibu jalan, keluar rumah, gimana tuh? Maksudnya dari orang-orang itu, apa melihat Ibu seperti aneh atau gimana gitu? Alhamdulillah kalau buat lingkungan yang di sini, mereka itu pada baik, motivasinya pada bagus. Terus mereka juga ya
Alhamdulillah pada baik semua. Cuman kalau keluar selama pemeriksaan berjalan nggak pernah keluar selain ada panggilan pemeriksaan. Iya. Berarti setelah ada kasus itu, kalau misalkan bukan ada panggilan untuk diperiksa, ibu nggak pernah keluar rumah Nggak. ya? Di rumah? Di rumah aja. Oh gitu. Tapi kalau untuk kesehariannya Bu, kan pasti kan ibu membutuhkan apa namanya buat beli beras atau yang lain-lain. Saudara saya yang membantu, apalagi anak saya. Dari para tetangga pun pada ngasih, ada makanan, ada uang. Ya mereka itu pada baik. Ngasih motivasi yang begitu luar biasa lah. Alhamdulillah mereka itu positif. Alhamdulillah. Cuman mungkin kalau itu yang di media, ya seperti itulah. Neng juga tahu sendiri, baca sendiri. Tapi itulah, nggak apa-apa. Bagi keluarga ibu itu udah Allah sangat peduli sama kami, keluarga kami. Lebih sayang lah. Itu ujian dan cobaan. Insya Allah semoga cepat terungkap. Amin. Semoga cepat ditangkap pelakunya dan dalangnya sekalian. Tuh. Amin, 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 amin. Amin. Oke ya, mungkin nanti kita doakan aja biar kasus ini segera terungkap, siapa Iya. pelakunya, siapa otak pelakunya, dan siapa pembantu otak pelakunya. Amin ya Allah. Ibu, Ya, ya. Allah, ya, Ya, biar ibu juga maksudnya apa namanya, dari keluarga juga ya, karena mungkin pasti ada kekhawatiran ya, apalagi anak. Iya, Ibu iya. ya, aduh nih mama saya. Maksudnya kayak ngelihat dari komentar-komentar netizen ya, kalau Iya. pada jahat kayak gitu ya Bu ya. Iya. Yang penting kita ikhlas ya. Ikhlas. Kalau misalkan kita bukan pelakunya ataupun otak pelakunya ya, yang penting kita percaya diri aja ya. Iya. Ikhlas ya. Kebenaran itu nanti akan terungkap. Iya, gitu ya. insya Allah. Ya. Itu sudah pasti itu akan terungkap. Nah itu kan itu kan maksudnya dari warga sekitar gitu ya, mungkin dari orang-orang sekitar gitu ya Bu ya. Nah ini kalau sejak kejadian ini kan sudah berjalan 3 bulan ya Bu ya. Ya, Tapi kan sudah 100 hari lewat nih. Lewat. Nah, terkait dengan kebutuhan ekonomi kan tadi sudah dibilangin sama Ibu ya, katanya dari sumbangsi dari Iya. ini warga, Iya, dari alhamdulillah. keluarga, apalagi anak juga membantu gitu kan. Nah, dalam pemeriksaan terakhir kemarin di Polres ya Bu ya, Iya. kan pada ramai juga dibicarakan oleh netizen bahwasanya di rumah Ibu tuh ada 6 jam dinding. iya, Ya. Itu betul Bu, ada 6? iya ada. Ada 6 Ada. ya. Mungkin boleh nggak Bu, saya diizinkan nggak untuk melihat, saya juga penasaran gitu kan. Bener nggak sih di rumah Ibu ada 6 jam dinding gitu. Sedangkan di rumah saya aja kayaknya bisa dihitung cuman ada berapa ya? 1, 2, kayak 2, 3 lah gitu. Paling banyak 3 deh gitu kayaknya. Ya. Gitu. Biasanya kan sekarang kita kayak jarang banget ya jam dinding gitu kan. Maksudnya sekarang udah ada handphone Iya. ya. Jadi lihatnya di handphone jam berapa sih gitu. Beker aja kayaknya juga jarang. Iya. Ini ada 6 jam dinding di rumah Ibu. Kalau diizinkan saya mau pamit lihat Iya, boleh iya. nggak Bu? Iya, silakan. Sekali kita hitung ya teman-teman, kita buktikan benar nggak ada 6 buah jam dinding di rumahnya Bu Mimin. Oke ya, sekarang boleh Bu, mungkin saya pamit mau hitung Bu. Yang mana dulu Bu kira-kira? Yang depan dulu. Boleh yang depan. Coba di kamar depan sini ya Bu ya. Ya. Pamit ya Bu. Ya, ya. Oh oke, teman-teman bisa dilihat ya, itu jam dindingnya. Nah, jam dinding 1. Kita hitung ya teman-teman. 1. Terus di sini ada lagi 2 ya. 2. Suara lagi Bu. Dalam kamar. Oh di dalam. Ini. Oke, 3 ya teman-teman, nih 3 ya. Nih ya. Boleh liatin dulu. Tuh. Ada 3. Ya, ada 3. Terus mana lagi Bu? Kamar Abi. Oh, kamar. Lewat, Oh, sini. 3. lewat sini. Oh, itu ada 4 ya. Ada 4 Masuk lah. teman-teman. Oh, berarti harus keluar. Ini kita lihat di lewat jendela. Gitu. Ada 4. Ada. Ada 4. Oh. Nah, ada 4. Oh iya ini 5. Oh ini dapur Bu. Iya.
masak nasi goreng tuh Pak Yosep di sini. Oh, Pak Yosep ternyata masak nasi goreng di sini nih, teman-teman. Nah, ada berapa tadi? 5 ya? 5. 5. Nih, ini 5. Ternyata mau masak Satu lagi di musola. nasi goreng di sini. Oh ya. Oh, Pak Yosep pada saat itu tanggal 17 malam Iya. ya. Oke, teman-teman ya. Di sini ternyata Pak Yosep bikin nasi goreng. Nah, terakhir ada Musola. Assalamualaikum. Ini Salam. musola, teman-teman. Wah. Bukan ya. Tuh Neng berantakan bekas tadi Oh, iya. berjamaah sholat subuh belum diberesin. Nah, itu ya, teman-teman. 6. Benar ya. Ternyata ada 6 jam dinding di rumahnya Bu Mimin ya. Tapi ini saya kaget loh, teman-teman. Serius, saya kaget banget. Karena Ibu ada musola ternyata ya, musola buat sholat berjamaah ya Bu ya, sama Iya. anak keluarga di sini ya, teman-teman. Walaupun tidak besar, walaupun sederhana ya Iya. Bu ya, tapi Yang penting ada tempat ibadah. gitu ya. Oke, kita ke depan lagi Bu. Oke, teman-teman. Dan kita sudah lihat ada 2 jam betul ya di rumahnya. Luar biasa ya, di setiap penjuru ya, di kamar ada, setiap kamar ada jam dinding. Di ruang depan juga ada ya. Bahkan di dapur loh ada jam dindingnya. Biar nggak sulit lihat jam gitu. Terus Kita lagi masakan lihat jam gitu kan. iya, terus sama di musola juga ya. Jadi menandakan bahwasanya Bu Mimin ini orangnya tepat waktu ya. Jadi ngelihat Malu. jam ini bener Bu. Salut saya sama Ibu Bu. Nah, di sini ada pertanyaan nih yang terakhir Bu. Nah, ini berhubungan dengan yayasan Bu. Ya. Oke, berhubungan dengan yayasan ini apa benar Bu? Ibu itu pernah menjabat sebagai bendahara Oh iya. pada saat itu ya Bu. Tahun 2009 sampai 2011 Ya. memang itu saya dikasih jabatan itu bendahara. Ya. Tapi Neng cuman nulis doang, nggak megang uang. Yang memegang uang itu kepala sekolah, yang ngatur itu kepala sekolah. Oke. Itu. Berarti saya bendaharanya itu dari yayasan sendiri beda dan dari sekolah beda. Beda. Selama pertama saya nikah sampai saat ini saya tidak ada ikut dalam susunan yayasan. Itu bendahara sekolah, bukan bendahara yayasan. Beda Neng, beda. Oke. Orang tahu itu kan bendaharanya yayasan itu Ibu Mimin di yayasan. Yang namanya Ibu Mimin nggak ada. Oh, oke. Itu pun jadi bendahara itu cuma sampai 2011. Udah itu selesai. Saya serahkan lagi ke Pak Yosep karena saya merasa kurang mampu lah untuk mengelola masalah jadi bendahara itu. Tuh. Makanya Ibu mengundurkan diri. Iya, Dan itu Ibu menjabat sebagai bendahara di sekolah. di sekolah bukan yayasan. Dan bahkan Ibu hanya sebagai yang administrasi Iya, itu nulisnya aja, iya. Dan untuk keuangannya pun pada saat itu dipegang oleh Kepala sekolah. Wah, ya Bu, mungkin karena saya juga dengar ya berita-berita di luar sana bahwasanya Ibu ini pernah menjabat sebagai bendahara di yayasan. Iya. Begitu. Ternyata faktanya Ibu memang betul menjabat sebagai bendahara tapi bukan di yayasan, Iya, tapi tapi di di sekolah. Dan itu pun juga cuman sebagai yang bagian Iya, administrasi ya, iya. nulis aja Iya, gitu ya. Untuk keuangannya dipegang kepala Kepala sekolah. sekolah. Ya, teman-teman. Nah, mungkin dengan kondisi sekarang ya Bu ya, ada nggak kepikiran, maksudnya ada nggak keinginan untuk Ibu bergabung maksudnya di dalam yayasan gitu? Enggak Neng, Kenapa Bu? enggak. Ibu nggak sanggup. Enggak lah, itu Ibu serahkan kepada yang ahlinya aja. Ibu cukup jadi ibu rumah tangga yang baik aja lah. Anak juga ngarahin jangan mau dilibatkan ke yayasan ataupun ke sekolah gitu. Itu. Udah nggak mau ya? Enggak.
Bahkan dari dulu pun juga Ibu tidak ada keterlibatan di dalam yayasan. Nggak ada sama sekali. Baik. Nah Bu, saya satu lagi Bu. Jadi keterusan Ya. ya, maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa. Satu lagi nih, saya penasaran banget nih Bu yang masalah Surabi nih ya Bu ya. Oh ya. Nah, itu kan pada saat tanggal 18 itu katanya Pak Yosep itu beli Surabi. Iya. Ya. Iya. Saya penasaran itu ya Surabinya itu di mana gitu. Itu kebetulan depan rumah. Boleh, Neng. Ke situ aja. Iya. Surabinya. Iya. Oh, Silakan. Oh gitu. Iya. Oh teman-teman, ternyata Surabinya itu jaraknya sangat dekat dengan rumah Ibu ya. Iya. Saya pikir Surabi ada di mana gitu di daerah itu. Oh ya udah, nanti coba saya meminta izin ke Ibu Iya. untuk antar saya ke tempat Surabinya. Saya Iya, pengen iya, iya. ngobrol sedikit ya dengan penjual Surabi. Ya, saya ingin menanyakan keberadaan Pak Yosep pada tanggal 18 pagi itu membeli Surabi di Iya, mangga, Neng. tempatnya tukang Surabi ya. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak Iya, apa-apa iya. teman-teman. Kita akan langsung ke tempat Surabi, diantar sama Bu Mimin ya. Kebetulan Bu Mimin berkenan untuk antar saya ke tempat Surabi di mana Pak Yosep membeli Surabi pada tanggal 18 pagi ya. Itu makan di sana apa kira-kira dibungkus ya teman-teman. Pada penasaran kan ya? Ikutin terus channelnya Misteri Mbak Suci, jangan sampai terlewatkan agar dapat informasi terupdate dari channel Misteri Mbak Suci ya teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagramnya channel Mbak Suci. Oke ya, kita langsung aja ya teman-teman. Kita tutup dulu ya. Terima kasih banyak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.